Walaupun saya nggak mau kemari, ya pokoknya saya belum kuat, ngeliat rumah ini belum kuat. Karena perjalanan kita ada di sini. Sayangin Sally, Mas Yampo jangan pilih-pilih kasih, sayangilah sama-sama. Belum genap 40 hari sepeninggal Mpok Alpa, keluarga almarhumah dan Aji Darmaji sang suami, kisruh. Lantaran diam-diam, Aji mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin lalu. Tindakan Aji ini pun menyulut emosi keluarga, terutama Mpok Banong, kakak tertua. Dirinya merasa dibohongi atas pernyataan adik iparnya itu yang mengklaim telah berdiskusi dengan keluarga mendiang. Padahal pihak keluarga mengetahui hal ini justru dari pemberitaan. Pihak keluarga Mpok Alpa pun mencurigai jika tindakan Aji sebagai salah satu bentuk usaha ingin menguasai harta warisan yang ditinggalkan mendiang adiknya itu. Yang Po Banong nggak seneng itu ya itu, maksudnya belum ngomong sama Po Banong kalau Bang Aji kalau mau ke pengadilan agama kayak gitu. Makanya Mpok sakit hati, kesel. Sedangkan dia ngomong seperti itu. Sekarang udah Bang Aji udah jelasin, udah seperti ini, ya udah Mpok paham. Wah Bang Aji dong begini, nggak ada sedikit pun. Kita di rumah nggak ada yang bicara masalah harta ataupun benar, nggak ada. Kita diomongin, kita udah bersyukur ya. Saya ikhlas, mau dihujat, mau diapain, insya Allah dosa saya bersih, udah gitu aja. Anehnya lagi, Shirley, anak sulung sang mendiang, justru tidak diikutsertakan dalam pengajuan hak perwalian anak. Padahal dari segi usia, Shirley dinilai sudah cukup umur untuk menjadi ahli waris. Apalagi Mpok Alpa meninggalkan 2 rumah megah, 3 mobil, sebidang tanah, dan juga tabungan sekaligus perhiasan. Bahwa tidak ada maksud apa-apa, intinya begitu. Hanya murni untuk mengurus perwalian anak untuk dokumen-dokumen ke depan, administrasi. Karena sepeninggalan almarhum harus banyak yang diurus juga, apalagi anaknya masih di bawah umur 3 orang ini. Kalau untuk kakak, si Shirley yang paling besar, dia sudah cakap hukum, tidak perlu untuk diwakili dalam melakukan perbuatan hukum di situ karena usianya sudah sekitar 21 tahun. Sayangin Sally, apapun Sally minta dikasih. Maminya sayang sama Sally, karena maminya kan nyerahin anak-anaknya ke Bang Aji. Karena Bang Aji itu kan anak sambungnya Kak Sally, maksudnya kalau yang masih kembar kan ayah kandung. Kayak gitu, Mas Yampo jangan pilih-pilih kasih, sayangilah sama-sama. Secara anak semua saya anggap sama, nggak ada yang saya bedain, nggak ada yang saya pilih-pilih kasih. Kakak pun tahu saya kayak gitu, sayang saya seperti apa kayak gitu kan. Buat saya kalau saya beda-beda saya berdosa kayak gitu, karena kan ini amanah. Almarhum juga nitipin, Pak, anak-anak Pak kayak gitu kan. Iya mah, udah kamu yang penting sehat, anak-anak ada apa-apa kayak gitu kan. Mau terakhir aja anak-anak, ngikutin. Semua punya anak-anak, bukan punya saya. Emang kita bekerja berdua buat anak-anak. Sontak, aksi Aji ini pun dikecam keluarga. Terlebih selama berumah tangga, Aji tidak bekerja dan dituding hanya numpang hidup pada almarhumah. Bahkan keluarga mengungkit masa kelam Aji yang sempat berselingkuh. Saya dimarahin sama 1000 orang nggak apa-apa, tapi Allah jangan pernah marahin saya, itu aja. Kalau Allah udah marahin saya bingung, udah nggak bisa berdaya. Kalau ada apa-apa ngomong gitu, kalau ada sesuatu yang mau bikin apa, terus urusan apa, misalnya kayak Sally si kembar sudah ngomong dah gitu, Po ini, Po A, Po B gitu kan, enak gini kita ya, jadi tahu. Ini enggak, diem baik dia mah. Kalau mau ngerepotin karena kan Mpok ini udah capek kayak gitu, udah capek ngurusin anaknya, ngurusin anak saya juga dulu kan. Kalau kita kalau sama-sama kerja kita titip anak kita sama Mpok kayak begitu. Tak ingin kian melebar dan digoreng panas netizen, Aji dengan ditemani kuasa hukum beserta seorang ustadz mendatangi kediaman Mpok Banong untuk bersilaturahmi sekaligus tabayun. Saya pribadi mohon maaf lahir batin kalau apabila kita ada miskom sama Mpok Ika gitu kan. Memang intinya kita miskom gitu. Terima kasih juga yang udah dirawatin kan. Tidak almarhum.
sekarang lega karena Bang Haji udah datang ke rumah gitu. Emang dari kemarin Pak Banong pengennya Bang Haji datang ke sini biar klarifikasi, maksudnya biar ada silaturahminya sama Pak Banong gitu. Tidak perlu menghujat, karena kalau kita ngurusin urusan orang lain yang kita tidak tahu, nanti akan menjadi salah paham. Dan seolah mencoba meredam segala kisruh yang ada, makam Mpok Alpa pun mulai dilakukan renovasi dengan menggunakan batu nisan alam dan diberi pagar rumput. Alhamdulillah, perapian makam Mpok Alpa atau Nina binti Niman sudah kelar. Batu nisannya di sini, Bang. Batu nisan yang baru. Terus ini rumputnya dipasang rumput sekelilingnya. Tengahnya ini ada batu putih. Batu putih ini gunanya untuk bagi siapapun penziarah yang datang ke makam Mpok, tabur bunganya di atas batu putih ini. Kalau orang lain sih kagak bakal saya izinin kayak gitu, karena kan itu kewajiban, jadi kewajiban saya, kan berhubung gue saya udah kayak keluarga sendiri, udah kayak adek untuk saya, jadi ya saya izinin kayak gitu kan. Kalau buat kebaikan kenapa enggak kayak gitu.